Halo netizen, jumpa lagi di vlog Hamdan Alfaruk. Hari ini saya akan sharing tips milih keril untuk pemula. Disclaimer dulu ya, saya tidak disponsori oleh brand apapun. Jadi ini murni pengalaman saya kurang lebih dari 2010-an lah ya, untuk membeli perlengkapan outdoor. Jadi saya pikir saya bisa sharing beberapa hal lah untuk teman-teman yang mulai serius atau pengen memiliki perlengkapan outdoor. Tips yang pertama, jangan membeli keril baru, tapi beli keril yang seperti baru. Ya maksudnya beli yang second aja, nggak usah yang baru. Kenapa? Karena kita bisa menghemat kurang lebih 30-50% lah dari harga keril yang asli. Contohnya nih, ini Array Berantas 70 liter. Saya beli ini dari temen kurang lebih ya sekitaran 600 ribuan lah ya. Nah, yang ini Array juga Merapi 55 liter. Saya juga pernah punya keril Konsina 60 liter. Itu yang ini, ntar saya kasih lihat gambarnya. Saya waktu itu beli di harga 450 ribuan. Itu ukuran 60 liter ya. Jadi dengan teman-teman membeli yang second, teman-teman bisa menghemat budget, dan budget tersebut bisa kita gunakan untuk membeli perlengkapan outdoor lainnya. Katakanlah misalnya budget teman-teman 1 juta. Daripada kita alokasikan 1 jutanya itu untuk membeli keril semua, lebih baik alokasikan aja misalnya 600 ribu ya, atau 500 ribu untuk beli keril second yang berkualitas. Sisanya bisa kita gunakan untuk beli perlengkapan outdoor yang lain. Misalnya beli sepatu kan kurang lebih 2,5 sampai 300 ya kan. Terus beli nesting atau beli kompor, atau misalnya beli perintilan kayak sleeping bag, matras, headlamp kayak gitu. Itu 1 juta bisa lengkap lah, teman-teman bisa dapetin itu semua. Jadi teman-teman dapat keril yang bagus juga dapat, dan bisa dapat perlengkapan yang lainnya dengan harga 1 juta. Di video selanjutnya nanti saya akan sharing harga perlengkapan outdoor yang lain yang worth it lah untuk dibeli. Jadi dengan budget 1 juta itu kita bisa lengkap lah kayak gitu perlengkapan outdoor kita. Tips yang kedua, pilih ukuran yang pas. Kenapa? Karena semakin besar keril, pasti harganya semakin tinggi, bebannya semakin berat. Jadi kalau buat teman-teman pemula, tidak disarankan untuk yang seperti ini ya. Ini 70 liter, jadi ya bisa kebayang lah ya beratnya. Untuk pemula saya sarankan yang 45 sampai 60 liter lah mentoknya. Karena lebih dari itu beratnya ya udah pasti beda. Jadi kalau misalnya kurang dari 45 liter, kayaknya itu agak mepet ya. Jatuhnya mungkin itu lebih ke daypack. Kalau daypack kan untuk harian aja misalnya, ataupun misalnya untuk camping tipis-tipis lah gitu. Jadi 45 sampai 60 liter itu saya pikir cukup lah untuk pemula. Kalau lebih dari itu biasanya lumayan berat. Dan kalau misalnya kurang dari 45 liter biasanya nggak terlalu banyak muatnya, dan itu jatuhnya adalah daypack. Tips yang ketiga, perhatikan fitur keamanan dan kenyamanan. Kenapa? Karena banyak banget kan sekarang keril-keril KW yang dijual murah di marketplace gitu ya. Ada yang cuma 150, 200, bahkan di toko-toko tertentu itu saya pernah ngeliat keril harganya 100 ribu. Jadi
Saya nggak tahu itu kualitasnya kayak gimana. Yang pasti wujudnya emang mirip banget Carrier gitu ya, tapi dari segi kualitas saya tidak yakin. Jadi nanti akan saya liatin fitur keamanan dan kenyamanan apa yang saya pikir sih harus ada ya di setiap Carrier. Karena kita kan bawa barang ini berjam-jam ya. Kalau misalnya nggak nyaman, apalagi nggak safety, itu wah ini sangat membahayakan. Misalnya tahu-tahu tali yang sebelah sininya putus, atau robek, sletingnya rusak, nah itu wah PR banget. Jadi pendakian pertama saya itu ke Gunung Sanggabuana di Karawang, itu bagian bawahnya itu robek. Untungnya teman saya ada yang bawa jarum jahit sama benang, jadinya sempet dijahit dulu. Nah, kebayangkan gimana kalau misalnya nggak bawa, itu PR banget tuh. Oke, saya akan lihatkan fitur-fitur apa yang saya kira emang ini harus wajib ya di Carrier yang sekarang. Oke, yang pertama adalah kita harus mengecek bagian nih sangkutan ke badan kita. Ini harus ada 2 pengaman. Yang pertama di sebelah sini ya, dan di sebelah sini. Pastikan ini ada 2, 1, 2. Jadi ya secara logika sederhananya, kalau ini ada 2, berarti kan bebannya dibagi 2. Kalau misalnya dia nggak ada bagian ininya, berarti kan dia bebannya bertumpuk ke hanya sebelah sini aja. Nah ini yang bikin rawan robek tuh di situ. Oke, kita lihat sebelah sini ya. Ini ada 2 ya, satu sebelah sini dan satu lagi dia di sini. Nah enaknya kalau yang ini dia modelnya adalah dia nyatu dengan body. Oke. Itu ya. Jadi itu yang harus teman-teman cek untuk pertama kali, karena ini penting nih. Kalau misalnya kita mau ngatur jarak Carrier dengan badan, kan ngaturnya di sini. Kalau nggak ada pengaturan yang ini, biasanya susah untuk ngatur jarak Carrier ke badan. Nah kalau kita kencengin kan dia Carrier bisa makin dekat ke badan kita. Kalau misalnya mau agak santai kita kendorin. Contohnya ini ya. Ini jadi jaraknya nanti Carrier ke badannya bisa lebih jauh, bisa lebih dekat gitu. Yang kedua, cek platnya, lempengannya tuh ya. Nih sebelah atasnya ada. Jadi jangan cuma terpaku di lempengan tulang yang ini doang nih. Tuh. Saya cek di Carrier yang murah itu, bilangnya sih emang ada lempengannya ya, ada tulangnya, ada platnya gitu. Tapi di bagian lainnya dia nggak ngasih fitur kenyamanan yang lain. Contohnya yang ini ya, yang ini kan nyamanannya double. Nah ada jaringnya di sini, dan yang ini nyaman banget asli. Carrier yang ada jaring pengamannya di sini, ini nyaman banget ke punggung. Jadi untuk tulang punggung kita itu lebih aman lah. Yang ini juga nyaman sebenarnya, ya. Tapi ya memang beda harga lah ya. Biasanya yang kayak gini tuh ya agak lebih mahal sedikit lah daripada yang ini. Gitu. Nah, ini standar Carrier standar yang biasanya ya kayak gini. Busanya ada di sebelah sini, kanan kiri untuk punggungan, ini ke bagian bawah. Kalau yang ini double, di sebelah sini ada, punggungannya ini ada, dan di bawahnya juga ada. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih nyaman pakai yang ini kalau ada jaringnya di sini, karena lebih balance. Jadi dia di tengahnya sini tuh bisa kosong. Dan ini platnya ada di sini ya. Dan sini ada ruang tengahnya, jadi dia bebannya itu bisa pas lah, bisa enak gitu.
Kalau yang ini pengalaman saya ya, ini jadi kayak terlalu mepet ke punggung gitu, jadi agak-agak pegel. Beda lah dengan yang ini. Oke, itu fitur yang kedua yang harus kita cek. Fitur ketiga yang harus kita cek adalah nih, ada space untuk sleeping bag enggak? Karena untuk packing yang tidak memakai matras ini cukup membantu ketika kita mau mengambil barang di bagian bawah. Jadi nggak usah ribet-ribet buka semuanya, kita cukup buka dari sini. Kita buka misalnya dari sini ya, ini udah bisa keambil kita bagian yang dari bawah ya. Kalau saya sih jujur kurang terlalu memperhatikan ya untuk fitur yang ini, karena saya biasanya packingnya menggunakan matras dan trash bag, jadinya tipe yang menutup semuanya gitu biar aman. Nanti saya kasih videonya cara packing yang menggunakan matras dan trash bag. Nah, ini kenapa bisa besar seperti ini, karena dalamnya udah diisi matras, jadi kelihatan mengembang. Itu ya. Kemudian fitur selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah, nah, samping kanan kirinya nih. Ini simple tapi sangat berpengaruh juga. Apakah enak untuk ditaruh botol dan lain sebagainya? Kalau misalnya yang murah itu biasanya sampingnya tuh agak sulit buat naruh botol dan lain sebagainya gitu ya. Kalau yang ini kayak semacam bahan yang bisa melar gitu ya. Jadi sangat nyaman sekali kalau kita naruh botol di sini, bisa aman. Oke, selanjutnya adalah dari fitur bahan juga. Kalau carry yang benar itu aslinya waterproof ya. Dan jangan pernah nyuci keril itu pakai sabun. Kenapa? Karena nanti waterproofnya bisa hilang. Itu ya teman-teman. Kemudian fitur keempat adalah perhatikan tali-talinya, apakah lengkap apa enggak. Ini ya, yang wajib ini kan 1, 2. Kemudian tali sampingnya gimana, yang bawahnya tuh apakah ada apa enggak gitu ya. Kalau ini kan lengkap, yang bawahnya sini ada, yang bagian dadanya juga ada. Jadi ya sangat-sangat recommended. Oke, ini juga ada, kemudian pengaman tengahnya juga ada ini ya. Jadi tidak murat, kalau bahasa Sundanya tuh nggak jatuh gitu ya. Oke, kita cek, ini ada tuh ya. Ini tali-tali di sini dibuat bukan untuk gaya-gayaan aja ya, tapi memang di sini didesain untuk keamanan dan kenyamanan gitu. Sampingnya juga ada. Nah, ini biasanya kita untuk naruh yang samping ini ya, pengaman ini untuk naruh sesuatu yang panjang, misalnya frame tenda gitu ya. Coba kita lihat samping ini ada, bahkan yang punya saya di sini ya, sini ada untuk naruh barangnya di samping. Oke, itu bisa naruh di sini, entah itu frame ataupun sesuatu yang kira-kira space-nya bisa kita taruh samping gitu. Karena emang ini didesain untuk 70 liter. Nah, kalau ini ada tapi kecil tuh. Ya, karena emang ini didesain untuk 55 liter. Nah, biasanya keril itu tulisannya kayak gini nih, 65 plus 5. Artinya kalau mode seperti ini 65 liter nih teman-teman. Kalau teman-teman mau menambah 5 liternya, nah berarti dipas
pasang aja, di fullin kayak gitu, diaktifkan mode fullnya gitu sampai seperti ini. Nah ini carrier yang bener nih, kayak gitu ya teman-teman ya, semoga terlihat ya. Tuh, ini juga sama, kalau sampai sini berarti 50 liter doang, kalau ditambahin full sampai sini sampai atas ya berarti 55 liter gitu. Nah itu dia tips ketiga dari saya ya, tentang keamanan dan kenyamanan. Jadi fitur-fitur tersebut yang saya pikir harus ada di setiap carrier. Karena apa? Karena ya kita kan bawa carrier ini berjam-jam gitu ya. Jadi kalau misalnya kurang nyaman ya nggak enak juga untuk dibawanya. Oke teman-teman, itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan carrier yang teman-teman impikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari. Bye.